Viral. Bule cantik di Bali, gara-gara souvenir malah dapat cinta sejati. Fahmi baru saja menjejakkan kaki di Bali untuk pertama kalinya. Pemuda asal Aceh itu membawa semangat liburan setelah sekian lama bekerja keras di Banda Aceh. Ia ingin menenangkan pikiran, menikmati keindahan alam, dan tentu saja membawa pulang oleh-oleh untuk keluarganya. Baginya, liburan ini adalah kesempatan untuk sejenak melupakan penat dan kembali dengan cerita baru. Hari itu, cuaca di Bali cerah. Udara terasa hangat, tidak terlalu terik, dan angin laut berhembus pelan membawa aroma asin dari pantai. Fahmi berjalan santai di antara deretan toko di pasar seni Ubud. Suara pedagang menawarkan barang dagangan terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan musik tradisional Bali yang diputar dari salah satu toko. Matanya menelusuri rak-rak berisi cenderamata, patung kayu, kain batik, ukiran khas Bali, sampai kalung dan gelang etnik. Fahmi ingin mencari sesuatu yang istimewa, bukan sekadar barang biasa. Ia ingin membawa pulang oleh-oleh yang bermakna, sesuatu yang bisa mengingatkan keluarganya pada Bali. Setelah beberapa menit berkeliling, ia menemukan sebuah patung kecil berbentuk dewi yang sedang menari. Ukirannya halus, detail, dan tampak berbeda dari patung-patung lain yang ia lihat sebelumnya. Fahmi langsung jatuh hati pada patung itu. Ia berpikir, ini pasti cocok jadi oleh-oleh untuk ibu. Dengan langkah yakin, ia mengulurkan tangan untuk mengambil patung tersebut. Namun, pada saat bersamaan, tangan lain juga meraih ke arah yang sama. Fahmi terkejut. Ia menoleh cepat, dan matanya bertemu dengan seorang perempuan bule. Rambut pirangnya tergerai, wajahnya manis, matanya biru cerah. Perempuan itu tampak sama terkejutnya, karena mereka berdua hampir bersamaan menyentuh patung itu. "Oh, sorry," ucap perempuan itu cepat dengan logat asing yang jelas. Fahmi agak kikuk, tapi mencoba tersenyum. Nggak apa-apa. Kamu juga mau beli ini, ya?" Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum tipis. "Yes, I like this one. Very beautiful." Mereka berdua masih menatap patung itu, seakan-akan tidak ada yang rela melepaskannya. Penjual toko yang memperhatikan kejadian itu hanya bisa tersenyum, tampak senang melihat dagangannya diperebutkan. "Wah, ini barang terakhir, Mas. Cuma ada satu," kata si penjual dalam bahasa Indonesia. Fahmi menarik napas dalam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia benar-benar ingin membeli patung itu untuk ibunya, tapi di sisi lain, ia merasa tidak enak karena bule itu juga terlihat menyukainya. "Kalau begitu, siapa cepat dia dapat," ucap perempuan bule itu sambil tertawa kecil, meski wajahnya menunjukkan ia benar-benar ingin memilikinya. Fahmi balas tersenyum. "Kalau begitu, kita tarik bareng-bareng. Siapa kuat dia dapat," candanya. Perempuan itu tertawa, kali ini lebih lepas. Suaranya ringan, membuat Fahmi sedikit salah tingkah. Ia tidak menyangka bisa bercanda dengan seorang bule di tengah pasar seni. Akhirnya, perempuan itu menghela napas. "Okay, Maib, we can find another way." Ia menoleh pada Fahmi. "How about we flip aja?" Fahmi sedikit bingung, tapi mengerti maksudnya. "Lemparkan?" "Ya, bisa juga." Mereka pun mencari kain di saku masing-masing. Beruntung Fahmi punya uang logam Rp1.000. Ia menunjukkan kain itu. "Oke, kalau gambar, saya yang dapat. Kalau angka, kamu yang dapat," jelas Fahmi. Perempuan itu mengangguk setuju. "Deal." Fahmi melempar kain ke udara. Keduanya memperhatikan kain itu berputar sebelum jatuh di lantai. Kain berhenti dengan sisi gambar menghadap ke atas. Fahmi sedikit bersorak dalam hati, tapi ia menahan ekspresi berlebihan. Sepertinya saya yang menang," katanya pelan. Perempuan bule itu tersenyum, meski jelas ada sedikit kekecewaan di wajahnya. "Well, lucky you," ucapnya. Ia mencoba bersikap sportif, meski dari matanya terlihat ia benar-benar ingin memiliki patung itu. Melihat ekspresinya, Fahmi merasa tidak tega. Ia menggaruk kepalanya, bingung harus bagaimana. "Atau, gimana kalau gini?
Saya beli patung ini, tapi kita bisa lihat sama-sama dulu. Maksudnya, saya temenin kamu jalan. Kalau ada patung lain yang lebih bagus, saya bisa kasih yang ini buat kamu. Perempuan itu tampak terkejut dengan tawaran itu. Matanya berbinar sejenak, lalu ia tersenyum lebih lebar. Really? You want to help me? Fahmi mengangguk mantap. Ya, kenapa tidak? Kita kan sama-sama suka. Perempuan itu tampak berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan. Okay, deal. My name is Anna. Fahmi menyambut uluran tangannya. Fahmi. Sentuhan itu membuat keduanya sedikit salah tingkah, tapi sama-sama tersenyum. Ada perasaan aneh, hangat, dan sulit dijelaskan. Dari perebutan kecil tadi, tiba-tiba mereka jadi akrab. Setelah Fahmi membayar patung itu, mereka pun berjalan keluar toko bersama. Anna bercerita bahwa ia berasal dari Jerman dan sedang liburan di Bali selama 2 minggu. Ia suka menjelajahi pasar seni karena ingin membawa pulang cenderamata unik. Fahmi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kagum karena Anna tampak begitu antusias mengenal budaya Indonesia. Anna bahkan mencoba beberapa kata bahasa Indonesia yang terdengar lucu di telinga Fahmi, membuatnya sesekali tertawa. Sebaliknya, Anna juga terlihat tertarik mendengar cerita Fahmi tentang Aceh, tentang betapa jauh ia bepergian hanya untuk liburan ini. Dari percakapan sederhana itu, keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain. Hari semakin sore. Mereka duduk di sebuah warung kecil di dekat pasar, menikmati es kelapa muda. Anna tampak ceria, sementara Fahmi merasa hari itu menjadi jauh lebih istimewa dari yang ia bayangkan. Sambil menyeruput minumannya, Anna menatap Fahmi. You know, I never thought I will meet someone like you here. Fahmi sedikit bingung. Maksudnya? Anna tersenyum lembut. I come to Bali just for holiday. But today, I feel something different. Special. Fahmi terdiam sesaat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Pertemuan singkat itu meninggalkan jejak aneh di hatinya. Seperti ada sesuatu yang baru saja dimulai. Di antara keramaian pasar seni yang mulai sepi, di bawah langit sore Bali yang indah, Fahmi dan Anna saling menatap lebih lama. Dan tanpa mereka sadari, dari perebutan sebuah cenderamata sederhana, takdir mulai memainkan perannya. Setelah pertemuan tak terduga itu, Fahmi dan Anna berjalan menyusuri pasar seni Ubud. Suasana semakin ramai sore itu. Lampu-lampu mulai dinyalakan, membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu terlihat lebih hidup. Anna tampak bersemangat. Ia berhenti hampir di setiap kios, melihat-lihat gelang, tas anyaman, sampai kain tradisional. Sesekali ia menawar harga dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, membuat Fahmi tertawa kecil. You like bargaining too much, kata Fahmi sambil menggeleng. Anna tersenyum, lalu menjawab dengan percaya diri. In my country, no bargaining. But here, it's fun. I feel like local. Fahmi terkekeh. Kalau kamu bisa bahasa Bali, pasti pedagangnya makin senang. Anna mencoba mengulang beberapa kata yang dia dengar dari penjual. Ucapannya terdengar aneh, tapi membuat pedagang ikut tertawa. Fahmi merasa kagum. Anna bukan tipe turis yang hanya datang untuk foto, lalu pulang. Ia benar-benar berusaha menikmati budaya di tempat ini. Mereka lalu berhenti di sebuah kios kecil yang menjual patung-patung kayu. Anna tampak tertarik pada sebuah patung penari Bali. Ukirannya indah, dengan detail rumit di bagian pakaian. This one is beautiful, ucap Anna sambil menunjuk. Fahmi memperhatikan patung itu. Iya, bagus sekali. Mungkin lebih bagus daripada patung yang kita rebutkan tadi. Anna menoleh ke Fahmi, tersenyum lebar. So, will you give me the first one if I buy this? Fahmi sempat terdiam. Ia ingat patung pertama itu ia beli untuk ibunya. Tapi melihat ekspresi Anna, ia merasa serba salah. Saya janji kasih kalau kamu benar-benar suka patung itu. Tapi kalau kamu sudah dapat yang ini, mungkin kamu nggak terlalu butuh yang pertama. Anna pura-pura cemberut. You are not fair.
Fahmi tertawa. Saya bercanda. Akhirnya Anna membeli patung penari itu. Ia tampak puas, dan Fahmi lega karena masalah patung pertama sedikit teratasi. Setelah keluar dari kios, mereka melanjutkan berjalan. Kali ini Anna bercerita lebih banyak tentang dirinya. Ia berasal dari kota kecil di Jerman, bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah. Liburan ke Bali adalah impiannya sejak lama, karena ia sering mendengar cerita tentang keindahan pulau ini dari temannya. Fahmi mendengarkan dengan seksama. Ia kagum karena Anna terdengar sederhana, meski berasal dari negara maju. Tidak ada kesan sombong. Malah, Anna terlihat senang bisa berbicara dengan orang lokal. Sebaliknya, Anna juga penasaran dengan kehidupan Fahmi. So, you come from Aceh? It's far, right? Ya, cukup jauh. Saya naik pesawat hampir 3 jam, jawab Fahmi. Anna tampak kagum. Wow, and you come here alone? Fahmi mengangguk. Iya, sendirian. Saya ingin refreshing, melepas penat. Percakapan itu mengalir begitu saja, seakan mereka sudah lama saling kenal. Sesekali mereka berhenti untuk membeli makanan kecil, sate lilit, jaje Bali, bahkan es daluman yang baru pertama kali dicoba Anna. This is very delicious, seru Anna sambil menunjuk gelas es hijau yang ia pegang. What is this? Es daluman, jawab Fahmi. Itu sejenis cinca khas Bali. Anna mengangguk-angguk. I must remember this name. Mereka lalu berjalan ke arah Puri Saran Agung, sebuah istana bersejarah yang kini ramai dikunjungi turis. Anna tampak antusias melihat arsitektur khas Bali. Fahmi hanya bisa tersenyum melihat semangatnya. Namun, kebersamaan itu tidak selalu berjalan mulus. Saat Anna ingin membeli kain batik, terjadi sedikit perdebatan. Anna menawar harga terlalu rendah, membuat pedagang kurang senang. Fahmi mencoba menengahi, tapi Anna merasa Fahmi terlalu cepat menyerah. You always agree with seller. Why? We can get cheaper, kata Anna agak kesal. Fahmi menghela napas. Kamu harus ingat, mereka hidup dari sini. Kalau kita terlalu menawar, mereka bisa rugi. Anna terdiam sejenak, tampak berpikir. Ia lalu menunduk, merasa sedikit bersalah. I didn't think about that. Sorry. Fahmi tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Kamu kan baru belajar. Setelah itu, suasana kembali mencair. Mereka duduk sebentar di pelataran pura, menikmati angin sore. Fahmi, ucap Anna tiba-tiba. You are very different from people I met here. Different how? Tanya Fahmi penasaran. Anna menatapnya dengan serius. You care. Not just about me, but about everyone. Even the sellers. Fahmi merasa sedikit tersipu. Ia tidak terbiasa dipuji begitu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Anna tersenyum. That's why I feel comfortable with you. Hening sejenak. Keduanya saling menatap, dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang tumbuh. Mereka baru bertemu hari itu, tapi kedekatan yang muncul terasa nyata. Menjelang malam, Fahmi mengantar Anna kembali ke penginapannya. Mereka berjalan pelan, menikmati suasana malam di Ubud. Lampu jalan temaram, suara gamelan dari kejauhan menambah hangat suasana. Sebelum berpisah, Anna menatap Fahmi. Thank you for today. I really enjoy it. Saya juga. Senang bisa kenal kamu, jawab Fahmi jujur. Anna tersenyum, lalu melangkah masuk ke penginapan. Fahmi berdiri sejenak, menatap punggung Anna yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia merasa hari itu adalah hari liburan terbaik dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar, perasaan itu mungkin berbahaya. Anna hanya turis, ia akan segera kembali ke negaranya. Fahmi takut hatinya terjebak pada sesuatu yang sulit dijalani. Meski begitu, malam itu ia tidur dengan perasaan campur aduk. Antara bahagia karena pertemuan yang indah, dan cemas karena tidak tahu kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Keesokan paginya, Fahmi sudah bersiap lebih awal. Ia tidak menyangka Anna mengirim pesan lewat WhatsApp semalam.
Perempuan itu mengajaknya bertemu lagi untuk jalan-jalan. Fahmi sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Dalam hati, ia juga ingin menghabiskan waktu bersama Anna, meskipun mereka baru kenal sehari. Mereka bertemu di depan penginapan Anna. Kali ini Anna memakai pakaian santai, celana pendek, kaos putih, dan topi lebar. Senyumnya cerah, membuat Fahmi agak salah tingkah. "Ready for adventure?" tanya Anna dengan semangat. Fahmi tersenyum. "Tentu. Kamu mau kemana?" Anna mengeluarkan peta kecil dari tasnya. "I want to go to Tegalalang Richet Teraje. I heard it's beautiful." Fahmi mengangguk. "Oke, kita bisa naik motor. Saya sudah sewa kemarin." Anna tampak senang. "Great." Mereka pun berangkat dengan motor yang disewa Fahmi. Angin pagi menyapa wajah mereka sepanjang perjalanan. Jalanan Ubud yang hijau dengan pepohonan membuat suasana terasa damai. Anna duduk di belakang, sesekali menunjuk pemandangan yang menarik baginya. Sesampainya di Tegalalang, mata Anna berbinar. Hamparan sawah berundak tampak hijau sejauh mata memandang. Burung-burung berterbangan, sementara beberapa petani terlihat sedang bekerja. "This is amazing," seru Anna, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fahmi ikut tersenyum. "Ya, ini salah satu yang paling indah di Bali." Mereka berjalan di antara pematang sawah. Anna sibuk mengambil foto, bahkan mencoba menyapa petani yang lewat dengan bahasa Indonesia seadanya. Petani itu tersenyum ramah, membuat Anna semakin senang. "People here are very kind," katanya sambil melihat Fahmi. Fahmi mengangguk. Orang Bali memang ramah. Mereka terbiasa dengan tamu dari mana saja. Setelah puas menikmati pemandangan, mereka duduk di sebuah warung sederhana yang menghadap sawah. Anna mencoba nasi campur Bali, sementara Fahmi memilih ayam betutu. "This is spicy, but delicious," ujar Anna sambil mengipas-ngipas mulutnya. Fahmi tertawa. "Kalau kamu bisa makan pedas, artinya kamu sudah separuh jadi orang Indonesia." Anna ikut tertawa. "Then I must practice more." Percakapan mereka terus mengalir. Anna banyak bertanya tentang Indonesia, terutama tentang Aceh. Fahmi bercerita tentang laut, kopi, dan budaya Islami yang kental di daerah asalnya. Anna mendengarkan dengan penuh perhatian. "You must be proud of your hometown," kata Anna. "Ya, tentu. Tapi saya juga senang bisa melihat tempat lain. Hidup terlalu singkat kalau hanya dihabiskan di satu tempat," jawab Fahmi. Anna terdiam sejenak, lalu mengangguk. "I feel the same. That's why I travel." Hari semakin siang. Mereka melanjutkan perjalanan ke Monkey Forest. Begitu masuk, Anna tampak antusias melihat monyet-monyet berkeliaran bebas. "Look, so many monkeys," serunya. Fahmi mengingatkan, "Hati-hati, jangan terlalu dekat. Mereka suka nakal." Namun Anna malah mendekat, dan benar saja, seekor monyet langsung menarik topinya. Anna menjerit kecil, lalu tertawa saat Fahmi buru-buru membantu mengambil kembali topi itu. "You see, they like me," kata Anna sambil tertawa lepas. Fahmi menggeleng, tapi ikut tertawa. "Kamu yang cari masalah." Kejadian itu membuat suasana semakin akrab. Mereka tertawa hampir sepanjang waktu di Monkey Forest. Fahmi merasa Anna benar-benar membawa keceriaan. Menjelang sore, mereka pergi ke Pantai Sanur untuk menikmati matahari terbenam. Angin laut berhembus, langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Anna duduk di pasir, menatap laut dengan tenang. "This is the most beautiful sunset I've ever seen." Fahmi duduk di sampingnya. Ya, Bali memang terkenal dengan sunsetnya. Beberapa menit mereka hanya diam, menikmati suasana. Hening itu justru terasa nyaman. Lalu Anna menoleh pada Fahmi. "You know, I'm really glad I met you yesterday," katanya pelan. Fahmi menatap Anna sebentar. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. "Saya juga, Anna. Kalau tidak, mungkin liburan saya hanya biasa-biasa saja." Anna tersenyum, lalu kembali menatap laut. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan, campuran antara bahagia dan ragu.
Setelah matahari tenggelam, mereka berjalan di tepi pantai. Ombak kecil membasahi kaki mereka. Anna tampak sedikit serius kali ini. Fahmi, ucapnya pelan. I must tell you something. I will go back to Germany in 1 week. Fahmi terdiam. Ia sebenarnya sudah tahu, tapi mendengar langsung dari Anna membuat hatinya sedikit berat. Saya tahu. Kamu kan cuma liburan, jawabnya akhirnya. Anna mengangguk. Yes, but it feels strange. I don't usually feel like this when I travel. Fahmi menoleh, mencoba menebak maksudnya. Maksudnya? Anna menatap matanya dengan serius. I feel connected with you, and I don't know why. Hati Fahmi berdebar. Kata-kata itu sederhana, tapi langsung menembus pikirannya. Ia ingin mengatakan hal yang sama, tapi lidahnya terasa kaku. Akhirnya ia hanya tersenyum kecil. Mungkin karena kita cocok. Anna menghela napas, lalu tersenyum samar. Maib. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebahagiaan karena sudah menghabiskan waktu bersama, tapi juga ada bayangan perpisahan yang semakin dekat. Fahmi pulang ke penginapan dengan pikiran campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang seperti Anna di Bali. Pertemuan itu terasa terlalu singkat untuk diabaikan, tapi juga terlalu cepat untuk diikat dengan janji. Di sisi lain, Anna duduk di balkon penginapannya, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan Fahmi. Ada rasa hangat yang tumbuh, tapi juga kekhawatiran. Ia tahu waktunya terbatas. Seminggu terasa singkat untuk hubungan yang baru dimulai. Namun hatinya sudah bicara. Ia tidak bisa berpura-pura. Malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur. Hari-hari berikutnya, Fahmi dan Anna semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap pagi Anna akan mengirim pesan singkat, "Where are we going today?" Dan Fahmi selalu berusaha menyiapkan rencana kecil. Kadang mereka hanya berjalan di pasar tradisional, kadang naik motor ke desa-desa sekitar Ubud, dan kadang duduk di warung sederhana sambil ngobrol panjang. Semua terasa menyenangkan. Fahmi jarang merasa begitu bebas berbicara dengan seseorang. Anna tidak pernah menghakimi, ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya, Fahmi selalu antusias mendengar cerita Anna tentang keluarganya, pekerjaannya, dan kehidupannya di Jerman. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan, semakin jelas bayangan perpisahan yang menunggu di ujung. Fahmi tidak bisa mengusir pikiran itu. Setiap kali melihat Anna tertawa, ia merasa hangat, tapi juga takut kehilangan. Suatu sore mereka duduk di sebuah kafe kecil menghadap sawah. Hujan rintik turun, membuat suasana terasa tenang. Anna memainkan sendoknya di cangkir teh, sambil menatap keluar jendela. Fahmi, katanya pelan. Do you think we can stay friends after I go back? Pertanyaan itu membuat Fahmi terdiam. Ia tahu Anna tidak sekadar bicara soal pertemanan. Ada rasa yang lebih dalam, tapi Anna berusaha menahannya. Kamu pasti sibuk nanti kalau sudah kembali ke Jerman, jawab Fahmi hati-hati. Saya juga harus kembali kerja di Aceh. Anna menoleh, menatapnya lekat-lekat. That's not an answer. Fahmi menghela napas. Saya takut kalau kita mulai sesuatu, akhirnya malah menyakitkan. Anna terdiam. Ia menunduk, memainkan sendoknya lagi. So you are afraid? Fahmi tidak menjawab. Ia memang takut. Jarak antara mereka begitu jauh, budaya berbeda, bahasa kadang masih jadi hambatan. Semua itu seperti tembok besar yang sulit ditembus. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa membohongi hatinya. Semakin lama bersama Anna, semakin ia merasa perempuan itu membawa warna baru dalam hidupnya. Beberapa hari setelah itu, konflik kecil mulai muncul. Waktu di Monkey Forest dulu hanya sebatas candaan, tapi kali ini benar-benar berbeda. Anna ingin menghabiskan waktu di pantai semalaman, duduk sambil minum bir bersama turis lain. Fahmi menolak, ia merasa tidak nyaman dengan ide itu. Why not? It's just fun, kata Anna sedikit kesal. Fahmi mencoba menjelaskan. Saya tidak terbiasa begitu. Apalagi saya Muslim.
Minum alkohol bukan hal yang saya lakukan. Anna terdiam, lalu menghela napas. I forget. Sorry. Suasana jadi canggung. Bagi Anna, itu hal sepele. Tapi bagi Fahmi, itu prinsip. Mereka sama-sama sadar ada perbedaan besar di antara mereka. Keesokan harinya, mereka kembali akrab. Namun benih konflik itu tetap tersisa. Setiap kali mereka tertawa, ada bayangan pertanyaan. Bisakah hubungan ini bertahan lebih lama dari liburan singkat? Menjelang hari keberangkatan Anna, mereka memutuskan pergi ke Tanah Lot. Saat matahari terbenam, banyak turis berkumpul. Tapi bagi Fahmi dan Anna, suasana itu terasa pribadi. Mereka duduk di batu karang, menatap ombak menghantam karang besar di mana pura berdiri kokoh. Anna bersandar sedikit ke arah Fahmi, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tomorrow is my last day, kata Anna pelan. Fahmi menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Anna menoleh padanya. I don't want this to end. Fahmi menatap matanya. Ada kejujuran yang membuatnya tidak bisa berpaling. Saya juga tidak ingin ini berakhir. Tapi bagaimana caranya? Anna menghela napas. Long distance relationship. Video call. Messages. Apakah itu cukup? Tanya Fahmi ragu. Anna diam lama. Akhirnya ia berkata, I don't know. But you want to try. Kata-kata itu membuat hati Fahmi bergetar. Ia tahu risikonya besar, tapi ia juga tahu ia tidak ingin kehilangan Anna begitu saja. Malam itu, sebelum mereka berpisah, Fahmi mengambil sesuatu dari tasnya. Itu patung kecil yang dulu mereka perebutkan di pasar seni. Sebenarnya saya beli ini untuk ibu saya, kata Fahmi. Tapi saya ingin kamu yang menyimpannya. Anna menatap patung itu. Matanya berkaca-kaca. Are you sure? Fahmi mengangguk. Ini jadi tanda bahwa kita pernah bertemu di sini. Kalau suatu saat kamu kembali ke Bali, atau mungkin ke Aceh, bawalah patung ini. Anna menerima patung itu dengan tangan bergetar. Air mata jatuh di pipinya. Thank you, Fahmi. This means a lot. Mereka berdua terdiam. Suara ombak jadi satu-satunya yang terdengar. Malam itu mereka tidak perlu banyak kata. Perasaan sudah lebih jelas dari ucapan apapun. Namun, di balik semua itu, rasa cemas tetap ada. Esok harinya Anna harus bersiap pulang. Perpisahan tidak bisa dihindari. Bagi Fahmi, itu akan jadi ujian pertama. Apakah perasaan mereka benar-benar cukup kuat melawan jarak dan perbedaan, atau hanya akan menjadi kenangan indah yang perlahan memudar? Hari terakhir Anna di Bali tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Sejak pagi, suasana hati Fahmi terasa berat. Ia tahu ia tidak bisa menghentikan waktu. Anna harus kembali ke Jerman, kembali ke kehidupannya. Pagi itu mereka bertemu di sebuah warung kecil dekat pantai Kuta. Warung itu sederhana, tapi justru terasa hangat. Fahmi datang lebih dulu, duduk di kursi kayu sambil menunggu. Beberapa menit kemudian, Anna muncul dengan tas selempang kecil. Wajahnya tampak lelah tapi tetap tersenyum. Good morning, sapanya. Fahmi membalas dengan senyum tipis. Pagi. Mereka memesan kopi Bali dan pisang goreng. Namun kali ini, percakapan tidak selancar biasanya. Keduanya lebih sering diam, seolah-olah tidak ingin mengakui bahwa waktu bersama mereka hampir habis. Setelah makan, Anna menatap Fahmi lama. I hate this feeling, katanya pelan. Fahmi mengangguk. Saya juga. Rasanya baru kemarin kita bertemu. Anna tertawa kecil, tapi suaranya terdengar getir. And now I must leave. Fahmi menunduk, memainkan sendok di cangkir kopinya. Kamu yakin kita bisa jalanin ini? Anna terdiam, lalu menarik napas dalam. I don't know. But I know I don't want to forget you. Kalimat itu membuat dada Fahmi sesak. Ia tahu Anna jujur. Ia sendiri juga merasa sama. Siang itu, mereka memutuskan berjalan terakhir kalinya di pantai Kuta. Ombak bergulung, para peselancar sibuk bermain dengan papan mereka. Suasana ramai, tapi bagi Fahmi dan Anna, dunia seakan mengecil hanya untuk mereka berdua.
Anna menggenggam patung kecil yang diberikan Fahmi malam sebelumnya. Ia mengangkatnya sebentar, lalu menatap Fahmi. "This will remind me of you." Fahmi tersenyum samar. "Dan ini akan mengingatkan saya padamu." Anna memeluk patung itu sebentar, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dalam tas. Menjelang sore, waktunya mereka berangkat ke bandara. Fahmi mengantar Anna dengan motor sewaan. Sepanjang jalan, mereka jarang bicara. Angin sore menerpa wajah mereka, tapi hati keduanya terasa berat. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, Anna turun dari motor. Ia menatap sekeliling, lalu menatap Fahmi. "This easy." Fahmi berusaha tersenyum. "Ya, ini saatnya." Mereka berjalan pelan menuju pintu keberangkatan. Orang-orang lalu lalang dengan koper besar. Suara pengumuman bandara terdengar bersahut-sahutan. Semuanya terasa normal, tapi bagi Fahmi dan Anna, setiap langkah terasa seperti hitungan mundur. Sebelum memasuki area check-in, Anna berhenti. Ia menoleh pada Fahmi, matanya berkaca-kaca. "I don't want to say goodbye." Fahmi menahan napas. Ia juga tidak ingin. "Kalau begitu, jangan bilang goodbye. Katakan, sampai jumpa." Anna tersenyum samar, lalu air matanya jatuh. "Sampai jumpa," ucapnya dengan suara bergetar. Tanpa banyak kata, Anna memeluk Fahmi erat. Pelukan itu singkat, tapi penuh arti. Fahmi membalas pelukan itu, mencoba mengingat setiap detik, setiap rasa hangat yang mungkin tidak akan ia rasakan lagi. Saat Anna melepaskan pelukan, ia menatap Fahmi sekali lagi. "Promise me you will text me." Fahmi mengangguk. "Saya janji." Anna tersenyum, lalu melangkah masuk ke area keberangkatan. Fahmi hanya bisa berdiri, melihat punggung Anna semakin jauh, hingga akhirnya hilang di balik pintu. Ia tidak bergerak untuk beberapa menit. Hatinya kosong. Rasanya aneh, seperti bagian dari dirinya ikut terbawa pergi. Malam itu, Fahmi kembali ke penginapan sendirian. Kamar terasa lebih sepi dari biasanya. Ia duduk di ranjang, menatap layar ponsel. Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk. "I'm on the planet. Thank you for everything. I will never forget you. Anna." Fahmi membaca pesan itu berulang-ulang. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mengetik balasan. "Safe flight, Anna. I will miss you." Fahmi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Fahmi. Ia kembali ke Aceh, melanjutkan pekerjaannya. Namun setiap kali melihat patung-patung kecil di toko, ia selalu teringat Anna. Di sisi lain, Anna kembali ke Jerman, kembali mengajar. Tapi di kamar tidurnya, di meja kecil dekat jendela, patung yang ia perebutkan bersama Fahmi berdiri dengan bangga. Setiap kali ia melihatnya, hatinya hangat sekaligus perih. Mereka tetap berkomunikasi lewat pesan dan panggilan video. Kadang mereka tertawa, kadang saling mengeluh tentang jarak yang begitu jauh. Tidak mudah, tapi keduanya mencoba bertahan. Bagi Fahmi, Anna bukan sekadar bule yang ia temui di Bali. Bagi Anna, Fahmi bukan sekadar pria lokal yang ramah. Mereka adalah bagian dari cerita yang dimulai dari perebutan sebuah cenderamata sederhana. Entah bagaimana kelanjutan kisah mereka, tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, meski berbeda budaya, berbeda negara, dan dipisahkan jarak ribuan kilometer, perasaan itu nyata. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk membuat mereka terus berjuang.